session, sharing knowledge session. Nah, ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi teman-teman alumni KOIKA untuk bisa menyampaikan apa sih yang udah mereka pelajari nih gitu kan. Terus misalnya itu dari ilmu mereka apa yang didapatkan. Nah, tentunya juga dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ini bisa kita sharing kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat KOSA di Indonesia. Harapannya juga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semuanya gitu ya untuk pembangunan di Indonesia. Nah, untuk sharing session yang pertama ini kita mengambil temanya urban development atau regional development. Nah, ini kita memiliki dua pembicara pada pagi hari ini. Pembicara pertama itu ada Ibu Dwi Novria Ambarwati, ST Magister Urban and Regional Development. Dan yang kedua adalah Bapak Andi Frans Daryanto, dia juga Master of Urban and Regional Development. Saat ini Bu Novri bekerja di Kemenko Marves ya Ibu, di Kemenko Marves, dan untuk Pak Andi di KLHK. Nah, kebetulan ini isunya cukup menarik sekali ya untuk saat ini, isunya tentang geopark dan juga penggunaan teknologi GIS ya dan remote sensing. Nah, ini memang cukup lagi hot nih isunya gitu kan. Geopark di Indonesia saat ini kan sudah ada 10 ya Bu yang sudah tercatat di UNESCO. Nah, ini salah satunya yang dilakukan penelitian oleh Ibu Novri. Bagaimana sih isunya pengelolaan geopark yang sudah diakui oleh UNESCO gitu kan? Apakah mungkin sudah memang cukup optimal dari segi pengelolaannya, terus juga dari manfaat tentunya ya, manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya dan juga bagi geopark itu sendiri gitu ya, sustainable-nya seperti apa. Terus juga Pak Adi nanti akan menyampaikan tentang penggunaan teknologi GIS dan remote sensing dalam mendukung penataan ruang terhadap permukiman terdampak banjir dan tanah longsor. Studi kasusnya di Sukabumi. Nah, ini cukup menarik juga gitu ya, karena kan memang Indonesia ini juga salah satu negara yang cukup rawan akan bencana gitu ya. Apalagi banjir dan tanah longsor itu sudah banyak sekali di Indonesia. Nah, ini gimana sih bisa teknologi ini bisa membantu kita gitu, yaitu untuk baik untuk pencegahan ataupun juga misalnya itu penanganannya. Mungkin nanti kedua pembicara kita bisa menceritakan lebih detail lagi nih bagaimana terkait dengan dua isu tersebut. Nah, mungkin kesempatan pertama nanti saya berikan kepada Ibu Novri terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Pak Andi. Nanti masing-masing narasumber akan saya berikan waktu 45 menit ya Ibu, jadi nanti kita bisa punya waktu lebih untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin kami persilahkan yang pertama dari Ibu Novri untuk menyampaikan materinya tentang studi komparasi UNESCO Global Geopark di Jeju, Korea Selatan, dan Gunung Sewu, Indonesia. Baik, kami persilahkan Ibu, waktunya 45 menit. Terima kasih Bu Winda. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan penelitian saya, tesis saya. Izin untuk share. Silakan Ibu. Oke. Terlihat ya Bu ya paparannya? Terlihat Bu. Oke. Judulnya adalah Studi Komparasi UNESCO Global Geopark UGGP di Jeju, Korea Selatan dan Gunung Sewu, Indonesia. Ini adalah profil saya. Kemudian langsung masuk ke tahap pertama adalah Introduction, Literature Review, dan Research Methodology. Sebentar. Saya bekerja di Kemenko Kemaritiman dan Investasi pada Policy Material Formator
for Assistant Deputy Tourism and Creative Economy di Kekayaan Intelektual, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Baik, lanjut ke paparannya. Yang pertama adalah Introduction, Literatur Review, dan Research Methodology. Apakah itu geopark? Geopark, Taman Bumi, adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi dan bentang alam yang bernilai terkait warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Berdasarkan UNESCO, geopark are single unified geographical areas where site and landscape of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education, and sustainable development. Pengembangan geopark adalah bottom-up approach, menggabungkan antara konservasi dengan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal. Pada gambar di kanan terlihat bahwa 3 pilar utama dari geopark adalah konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Geopark di Indonesia pengembangannya saat ini terdapat 3 level. Yang pertama adalah Aspiring Geopark Nasional. Ini adalah geopark lokal yang berpotensi untuk mengembangkan menjadi geopark nasional, seperti Ujung Kulon, Jogja, Bayahdom, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat level yang kedua adalah National Geopark. Geopark nasional ditetapkan oleh pemerintah sebagai geopark nasional. Saat ini ada 9 geopark nasional, yaitu Ranah Minang Siloke, Meratus, Kebumen, Ngarai Sianok Maninjau, Natuna, Tambora, Bojonegoro, Pongkor, dan Sawalunto. Dan level yang ketiga tertinggi adalah UNESCO Global Geopark ditetapkan oleh UNESCO. Saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Winda tadi pada awal pembicaraan, itu ada 10 UNESCO Global Geopark di Indonesia hingga semester 1 2023. Dimulai dari tahun 2012, Batur, kemudian Sewu 2015, selanjutnya hingga yang terakhir yaitu 2023 kita mendapatkan 4 UNESCO Global Geopark. Target RPJMN 2020 hingga 2024 adalah terciptanya 12 destinasi wisata Global Geopark, dan hingga semester 1 2023 Indonesia telah memiliki 10 UGGP, sehingga mendapatkan predikat negara keempat yang memiliki UGGP terbanyak di dunia, dan peringkat negara pertama di Asia Tenggara. Nah, ini saya memberikan sebuah video gambaran apakah itu Geopark Indonesia dan UGGP-nya. Bersumber dari Kemenkomarves 2019. Apakah terdengar untuk suaranya? Tidak, Bu. Sebentar. Belum, Bu. Sebentar. Kalau begini apakah terdengar? Sudah. Kita mulai dari awal ya.
Kemudian selanjutnya adalah kembali pada penelitian saya. Latar belakang penelitiannya adalah bahwa pertama, bahwa semua negara di dunia ini menghadapi tantangan kompleks yang melintasi batas-batas negara. Misalkan perubahan iklim, keberlanjutan, pariwisata massal, perlindungan alam, dan lain sebagainya. Di 200, no 100 pakai Negara, majen. No 200 sampai. negara-negara yang memiliki UNESCO Global Geopark berbagi perhatian dan pengalaman untuk mengintegrasikan perlindungan dan pelestarian situs warisan dunia ke dalam strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam organisasi dunia yang bernama Global Geopark Network. Indonesia maupun Korea Selatan secara aktif bergabung dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, sosialisasi dan promosi Geopark Indonesia yang dilakukan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia sering menggunakan Geopark Jeju sebagai benchmark global geopark yang berhasil memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Riset objektif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan, mengkomparasi pengelolaan dari kedua geopark tersebut dengan harapan dapat memetik pelajaran dari Jeju UNESCO Global Geopark Korea Selatan untuk dapat memberikan rekomendasi, strategi, dan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Gunung Sewu UGGP Indonesia, di mana salah satu dampaknya adalah meningkatkan dampak perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. UGGP mensyaratkan untuk pengelolaan yang komprehensif yaitu menggabungkan antara tata kelola, pengembangan, komunikasi, perlindungan, infrastruktur, keuangan, dan kemitraan untuk mengelola geopark dengan konsep konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berikut adalah riset framework untuk penelitian saya. Dari background introduction, kemudian penentuan tujuan, selanjutnya adalah literature review tentang UGGP dan GGN. Selanjutnya adalah kualitatif komparatif analisis terkait manajemen dari kedua UGGP tersebut, Jeju maupun Gunung Sewu, dengan 7 kriteria yang telah ditetapkan untuk mencapai memberikan recommendation dan conclusion. Scope of research. Kriteria komparasi dalam studi ini saya ambil mengacu pada yang pertama, kriteria persyaratan penilaian UGGP UNESCO. Jadi ini adalah requirement untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Yang kedua, kriteria penelitian dari Kanesin 2017 tentang perbandingan geopark dengan konteks sejarah yang berbeda. Dan yang ketiga, kriteria untuk penelitian Kay dan kawan-kawan tahun 2021 tentang perbandingan global geopark. Sehingga untuk scope dari riset saya, terdapat 7 kriteria. Yang pertama, history and characteristic. Yang kedua, legal system. Yang ketiga, management structure. Yang keempat, finance. Yang kelima, infrastructure, yang keenam community, dan yang ketujuh adalah economy impact. Site selection, pengembangan geopark menciptakan peluang untuk pariwisata berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi. Dari penelitian Lee Jayakumar 2021 menyatakan bahwa UGGP Jeju telah berhasil menarik pengunjung wisatawan yang meningkat setiap tahunnya. Dan dari Kementerian Pariwisata, yaitu Menteri Pariwisata Republik Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa Gunung Sewu juga mampu menarik pengunjung wisatawan dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan grafik tabel yang diberikan pada slide tersebut, dilihat bahwa jumlah number visitor Jeju UGGP mencapai 15 juta wisatawan pada tahun 2019 dan Gunung Sewu mencapai 5 juta wisatawan tahun 2019. Bapak Menteri Pariwisata 2018, Pak Arief Yahya menyatakan bahwa status UNESCO Global Geopark akan memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, seperti Jeju Geopark yang dikunjungi oleh 7 juta wisatawan pada 2011. Data collection. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan proses implementasi dan pengelolaan di kedua UNESCO Global Geopark, didasarkan pada pendekatan kualitatif, maka dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk data sekunder, saya menggunakan general information, kemudian laporan revalidasi, kemudian laporan tahunan UGGP, kebijakan dan regulasi, serta dampak ekonomi. Sedangkan untuk data primer, yaitu wawancara semi-structure, dengan ahli UGGP dari Korea Selatan dan Indonesia, wawancara dengan manajer Jeju UGGP dan Gunung Sewu UGGP, serta wawancara dari perwakilan pemerintah Jeju UGGP dan Gunung Sewu UGGP. Ini adalah proses data collection yang saya lakukan untuk penelitian saya. Untuk sumber dari Indonesia menggunakan online by Zoom dengan Profesor Mega, Bapak Budi Martono, dan Bapak Hanang. Profesor Mega adalah sebagai Ketua Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia, sekaligus beliau juga sebagai evaluator UNESCO Global Geopark di Indonesia.
Kemudian Bapak Budi Martono adalah General Manager untuk Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, dan beliau juga sebagai anggota Komite Penasehat GGN. Dan untuk Bapak Hanang Samudra, beliau adalah individual member untuk GGN. Dan berikut adalah proses untuk data collection yang dilakukan untuk Jeju UNESCO Global Geopark. Ini dengan Dr. Ju Gon Ko. Jadi saya bersyukur sekali karena University of Seoul itu sangat support. Bahkan di sana itu ada satu program dari KOICA yaitu field trip ke Jeju, dan secara sengaja dekan saya itu meminta untuk ada satu momen di mana kita semua datang ke Jeju untuk melihat UNESCO Global Geopark. Sehingga saya di situ berkesempatan untuk memberikan surat secara langsung, secara resmi, permohonan untuk izin melakukan riset didampingi oleh dekan saya, sehingga saya juga bisa mendapatkan data dari mereka. Soalnya adalah analisis and finding. Berdasarkan parameter yang pertama, history and characteristic, komparasi sejarah dan karakter Jeju UNESCO Global Geopark dan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark berdasarkan persyaratan dari UNESCO Global Geopark. Bahwa Jeju memiliki tema volcanic topografi dan Gunung Sewu memiliki tema karst mountain with cone shaped hill. Baik Jeju maupun Gunung Sewu telah memenuhi persyaratan untuk menjadi UNESCO Global Geopark dengan masing-masing keunikan international value-nya. Dan ke international value tersebut telah dites dan diassess oleh tim expert dari UNESCO. Komparasi yang kedua adalah komparasi histori pengajuan saat menjadi UNESCO Global Geopark. Jadi baik Jeju maupun Gunung Sewu secara bersamaan pada 2010 mengajukan diri untuk menjadi UGGP. Namun pada tahun yang berbeda mereka diterima. Kalau Jeju diterima pada tahun 2020, sedangkan untuk Gunung Sewu diterima pada tahun 2015. Geopark Gunung Sewu harus melalui beberapa perubahan dan perbaikan untuk mendapatkan statusnya, yaitu pertama peningkatan nilai internasional signifikan melalui perluasan area, dan yang kedua adalah memperbaiki organisasi pengelolaan. Komparasi antara luas wilayah dan jumlah geoset di kedua geopark tersebut menunjukkan untuk luas hampir sama. Jeju di luasan adalah 1.800, sedangkan untuk Gunung Sewu 1.800. Namun jumlah geosetnya untuk Gunung Sewu 3 kali lebih banyak daripada di Jeju UNESCO Global Geopark. Jadi kalau di Gunung Sewu terdapat jumlah total 33 geoset, sedangkan untuk di Jeju hanya 13 geoset. Dan yang keempat, wilayah administrasi kedua geopark ini berbeda. Untuk Jeju mewakili status tunggal, hanya satu provinsi, jadi Jeju Special Self-Governing Province. Sedangkan untuk Gunung Sewu tersebar di 3 provinsi dan 3 kabupaten, yaitu untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, Yogyakarta. Parameter yang kedua adalah legal system. Jika dibandingkan antara Jeju dan Gunung Sewu terhadap requirement yang diminta oleh UNESCO Global Geopark. Tercantum dalam JGGP dokumen E, self-assessment, yang mensyaratkan bahwa Global Geopark harus memiliki peraturan hukum yang mengatur pelindungan tentang kerusakan situs dan fitur geologi, serta memiliki rencana induk untuk pengembangan geoparknya. UGGP dan Gunung Sewu telah memenuhi persyaratan tersebut dan mereka telah menyeting regulasi tentang perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan terkait dengan rencana induk, kedua UGGP tersebut telah memiliki rencana induk sebagai rencana pengembangannya. Jeju UGGP menetapkan the Third Jeju Island Geopark Management and Operation Plan 2018 until 2022, sedangkan Gunung Sewu menetapkan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Master Plan 2019 until 2029. Komparasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan dan rencana induk antara Jeju dengan Gunung Sewu. Jeju memiliki 3 status UNESCO, sedangkan Gunung Sewu hanya memiliki 1 status UNESCO. Jeju menegaskan bahwa dasar hukum adalah hal utama yang menjadi panduan dan aturan. Hal ini dapat menghindari konflik dan meningkatkan manajemen sinergitas dari semua status. Dapat dibandingkan pada tabel terkait dengan content of master plan, bahwa untuk Jeju di situ semua checklist terpenuhi, baik secara finance and source, and then monitoring geoset, research activity plan, geosetnya, introduction, outstanding value, vision, strategic planning, dan organization dan partner. Sedangkan pada Gunung Sewu ada beberapa poin yang tidak terchecklist.
Bisa dikatakan bahwa Jeju GGP memiliki master plan yang komprehensif dibandingkan Gunung Sewu karena consist of keuangan, anggaran, kemudian monitoring geosetnya dan penelitian di geosetnya. Parameter yang ketiga adalah manajemen structure. Manajemen struktur Jeju dan Gunung Sewu dibandingkan dengan persyaratan UGGP. Salah satu dari 4 fundamental feature untuk menjadi UGGP adalah manajemen. Dan pada slide tersebut bisa kita lihat bahwa dari Jeju maupun Gunung Sewu telah memiliki struktur organisasi badan pengelolanya. Sehingga kedua-duanya memenuhi persyaratan UNESCO Global Geopark. Komparasi struktur manajemen antara Jeju dengan Gunung Sewu UGGP. Terkait otoritas, Jeju hanya satu otoritas, yaitu Jeju Self-Government Province. Sedangkan untuk Gunung Sewu, 3 provinsi. Dan 3 kabupaten. Untuk Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk status pegawai, untuk Jeju adalah local government employee, sedangkan untuk Gunung Sewu, sebagian besar adalah ASN pemerintah daerah, dan sisanya adalah penggiat serta komunitas masyarakat. Selanjutnya untuk parameter perusahaan publik atau organisasi untuk pengembangan pariwisata di Jeju, mereka sudah memiliki Jeju Tourism Organization, GTO. Sedangkan untuk Sewu belum ada. Kemudian parameter yang keempat adalah finance. Financial UGGP Jeju dan Gunung Sewu, jika dibandingkan dengan persyaratan UGGP, bahwa tertuang dalam self-assessment dokumen EUGGP, perlu adanya anggaran untuk pengembangan dan pengelolaan geopark. Jeju UGGP maupun Gunung Sewu telah memenuhi karena mereka berdua telah memiliki budget untuk pembangunan dan pengembangan UNESCO Global Geopark. Dan berikut adalah tabel untuk komparasi keuangan antara Jeju dengan Gunung Sewu. Terkait dengan sumber dana, Jeju sudah tercantum dalam rencana induknya bahwa untuk sumber dana berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Sedangkan untuk Gunung Sewu tidak tercantum dalam rencana induk, namun berdasarkan wawancara dan dokumen sekunder yang saya punya, sumber dananya berasal dari pemerintah dan dana swadaya masyarakat. Kemudian untuk biaya keanggotaan UGGP, jadi setiap tahun itu ada annual fee yang harus dibayarkan oleh membernya kepada UNESCO Global Geopark. Untuk Jeju, pembiayaan dibayarkan oleh central government dan local government, sedangkan untuk Gunung Sewu berdasarkan kesepakatan dan komitmen dari 3 pemerintah daerah. Jadi ini digilir setiap 4 tahunnya. Misalkan tahun pertama adalah dari Jawa Tengah, Wonogiri, kemudian tahun kedua dari Gunung Kidul, DIY, kemudian tahun ketiga kelipatan 4 tahun dari Pacitan, seperti itu. Parameter yang kelima adalah infrastructure. Infrastruktur di Jeju UNESCO Global Geopark dan Sewu jika dibandingkan dengan persyaratan UGGP. Salah satu dari 4 fitur yang menjadi pondasi adalah visibilitas. Dan pada dokumen self-assessment, dokumen E UNESCO Global Geopark menjelaskan bahwa kebutuhan untuk visibilitas di Geopark adalah dalam bentuk infrastruktur. Nah, bisa kita lihat di Jeju terdapat Jeju Hayao Museum, Main Exhibition, dan sebagainya. Begitu juga di Indonesia juga terdapat Indonesia Cars Museum, kemudian Gunung Sewu Logical Information Center, sehingga maupun Jeju serta Gunung Sewu, kedua-duanya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Selanjutnya adalah analisa untuk komparasi infrastruktur antara Jeju dengan Gunung Sewu. Berdasarkan hasil wawancara, data sekunder, dan literatur, serta kunjungan ke sana menunjukkan bahwa infrastruktur di Jeju memang lebih lengkap, berteknologi tinggi, dan lebih maju dibandingkan dengan Gunung Sewu. Jika dilihat dari sejarahnya, Jeju sudah mulai mengembangkan infrastruktur sebagai kawasan wisata sejak tahun 1960, dan terus dikembangkan hingga saat ini dengan rencana pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sedangkan di sisi lain, Gunung Sewu sudah mulai fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur terkait dengan geopark sejak tahun 2008, ditandai dengan berdirinya Museum Cars Indonesia di Wonogiri, dan sampai saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur. Terkait dengan website, Jeju memiliki website yang informatif dan menyediakan berbagai bahasa asing. Sedangkan di Gunung Sewu masih belum memiliki, dan berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada saat periode saya melakukan penelitian dengan GM Gunung Sewu, saat ini sedang proses pembuatan oleh Pemda Gunung Kidul. Parameter yang keenam adalah komunitas. Komunitas di Jeju dan Gunung Sewu jika dibandingkan dengan permintaan atau persyaratan dari UGGP.
Konsep pengenaman geopark yang diusung oleh UGGP adalah pendekatan bottom-up approach dengan memadukan antara geologi dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelestarian alam. Berdasarkan data sekunder yang saya dapat dan wawancara, maka jumlah community di Jeju kemitraannya sejumlah 21, sedangkan untuk di Gunung Sewu berjumlah 14. Dan bentuk aktivitas di Jeju adalah ada geo-education, geo-food, geo-house, geo-gift, geo-activity. Sedangkan di Jeju dengan penamaan yang lain tapi wujudnya sama, ada ghost house, geo-product, geo-handicraft, geo-food, dan geo-education. Kedua, geopark telah melibatkan masyarakat dalam pengembangan geopark. Analisa yang kedua adalah komparatif komunitas antara Jeju dengan Gunung Sewu UGGP. Berdasarkan jumlah mitra yang bekerjasama dengan UGGP, dapat dilihat bahwa jumlah untuk Jeju UGGP lebih banyak 150% dibandingkan dengan Gunung Sewu. Hal ini disebabkan karena Jeju lebih dahulu bekerjasama dengan mitranya dan Jeju mendapatkan label UGGP pada tahun 2021. Berdasarkan data dari Manajemen Jeju, bahwa pemerintah setempat memberlakukan undang-undang yang menetapkan kewajiban gubernur dan masyarakat Jeju untuk berpartisipasi dalam pengembangan Jeju UGGP. Yang kedua, Gunung Sewu UGGP juga memiliki peraturan pemerintah, peraturan nasional tentang pemberdayaan masyarakat dan peran aktif bottom-up dalam pengembangan geopark. Terkait penggunaan logo, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar UGGP ada hal yang berbeda antara Jeju dengan Gunung Sewu. Jeju menggunakan logo yang ada di tempat tersebut sebagai identitas dari kegiatan yang ada di tempat tersebut, sedangkan Gunung Sewu masih belum menerapkan kepada mitranya. Nah, berikut adalah contoh dari yang logo. Jadi situ adalah Geo House, kemudian ada Geo Education, ada Geo Gift. Ini ditempelkan di depan muka bangunannya sehingga ketika pengunjung atau visitor datang, mereka bisa mengetahui bahwa ini adalah mitra dari Geopark. Parameter yang terakhir indikatornya adalah kriteria economic impact. Dampak ekonomi dari Jeju UGGP dan Gunung Sewu UGGP jika dibandingkan dengan persyaratan UGGP. UNESCO Global Geopark tidak memberikan kriteria atau parameter tertentu untuk mengukur dampak ekonomi dari sebuah geopark. Sehingga setiap geopark bisa mendefinisikan parameter dan pendekatan tertentu untuk mengukur dampak ekonomi terhadap masyarakat. Namun dalam dokumen persyaratan penilaian self-assessment untuk UNESCO disebutkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan di UGGP dapat diucapkan dengan jumlah pengunjung. Nah, ini adalah tabel jumlah pengunjung di Jeju dan di Gunung Sewu. Dapat dilihat bahwa sejak ditetapkan sebagai UGGP tahun 2010, terlihat untuk Jeju meningkat dari pengunjung 7.500.000 di tahun 2010, tahun 2015 menjadi 13.600.000. Begitu juga dengan Gunung Sewu, pada saat ditetapkan tahun 2015, jumlah pengunjungnya hanya 3,91 juta pengunjung, dan ketika sudah ditetapkan naik menjadi 4,8 juta pengunjung. Sehingga dapat masuk ke web nak dilihat bahwa dampak ekonomi dapat dirasakan ngisi online nak Google Doc. Nah, ini masuk di sini. Bapak Afandi, silakan Ibu. Ya, sehingga dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa berdasarkan data, dampak ekonomi telah dirasakan baik oleh Jeju maupun Gunung Sewu. Hal ini dilihat dari meningkatkan jumlah pengunjung sejak mendapatkan label UNESCO Global Geopark. Komparasi dampak ekonomi antara Jeju dengan Sewu, berdasarkan jumlah pengunjung Jeju memang lebih banyak dibandingkan dengan Gunung Sewu, hampir 4 kali lipatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, sejak tahun 1950, pemerintah daerah Jeju telah mempromosikan industri pariwisata sebagai alat utama pembangunan ekonominya. Hal ini berbeda dengan Gunung Sewu yang baru mengenal dan mempromosikan pariwisata secara masif sekitar tahun 2008 ketika mengajukan diri sebagai UGGP. Yang kedua, seluruh geoset di Jeju UGGP digunakan sebagai destinasi pariwisata, sehingga dari 13 geoset tersebut semua dikembangkan sebagai pariwisata. Berbeda dengan Gunung Sewu yang hanya mengembangkan 39% dari geosetnya untuk kegiatan pariwisata. Berdasarkan kunjungan saya lakukan di Jeju, memang mereka menggunakan sebagai pariwisata, namun ada beberapa tempat dalam satu geoset tersebut yang untuk juga konservasi dan penelitian. Yang ketiga, Jeju memiliki pulau yang terpisah dari Korea.
dari Korea Selatan, sehingga memungkinkan pulau ini untuk menjadi kota internasional yang bebas tanpa perlu visa dan masuk secara langsung dan tidak ada pajak yang dikenakan. Nah, kebijakan ini bisa menjadi salah satu pendorong semakin banyaknya pengunjung yang datang ke Jeju, di samping memang adanya kebijakan-kebijakan lain yang mendukung dan saling terintegrasi. Conclusion, pada kriteria yang pertama, histori dan karakteristik, melalui analisis komparatif 2 tahap, di mana tahap pertama adalah membandingkan dengan standar atau requirement dari UNESCO Global Geopark, dan tahap kedua adalah membandingkan dari kedua UNESCO Global Geopark tersebut, maka ditemukan banyak temuan dan pengalaman yang dapat dipelajari, dibagikan, dan diadaptasi oleh Gunung Sewu UGGP dari Jeju UGGP. Yang pertama, histori dan karakteristik. Pengalaman Jeju, Korea Selatan, menjadi pengalaman bagi Indonesia di mana Jeju sukses langsung menjadi UGGP pada saat tahun pengajuannya. Sehingga diperlukan asesmen bagi calon UGGP di Indonesia untuk memastikan bahwa kandidat yang akan disampaikan sebagai aspiring UGGP memiliki nilai international value dan organisasi pengelola yang sudah mapan dan stabilis. Direkomendasikan agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan dukungan melalui pemanfaatan keahlian para Dewan Pakar Geopark Indonesia yang tercantum dalam keputusan Menko terkait mekanisme tata kerja, keanggotaan, dan susunan organisasi KNGI untuk dapat melakukan asesmen dini. Jadi sebelum Indonesia mencalonkan aspiring UGGP-nya, pemerintah pusat sudah melakukan asesmen dini tersebut dahulu. Kemudian diharapkan kandidat yang diusulkan jadi UGGP memiliki warisan geologi yang benar internasional dan organisasi yang sudah proper, sehingga bisa langsung menjadi UGGP pada tahun pengajuannya. Karena jika tidak sesuai dengan tahun pengajuan, sebagai contoh beberapa kita itu ada yang mengalami deferred ya. Jadi contohnya yaitu Caldera Toba, UNESCO Global Geopark. Pernah diajukan beberapa kali, namun tidak berhasil sehingga harus diajukan lagi pada tahun berikutnya. Kemudian Belitung diajukan tahun 2019, namun baru mendapatkan tahun 2020 dan begitu. Jadi pada dasarnya Indonesia hanya memiliki 2 kesempatan untuk diajukan sebagai aspiring UNESCO Global Geopark tiap tahunnya. Nah, ini sangat disayangkan apabila kita sudah mengajukan, namun ternyata kandidat yang kita berikan tidak memiliki atau kurang memenuhi requirement dari yang diharapkan oleh UNESCO, sehingga perlu dilakukan asesmen dini dulu oleh pemerintah pusat, sehingga kita bisa mengantisipasi resiko tersebut dan bisa menjadi UGGP pada tahun pengajuannya. Terkait dengan kriteria yang kedua, legal system, Jeju memiliki 3 label, sehingga dia disebut dengan UNESCO Triple Crown Jeju. Status UNESCO tersebut memberikan banyak keuntungan, sehingga Gunung Sewu dapat mengambil pelajaran dari Jeju dengan memiliki lebih dari 1 label UNESCO. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menetapkan dasar hukum yang memandu dan mengatur seluruh pemangku kepentingan agar tidak jadi konflik dan tumpang tindih kewenangan. Kemudian Jeju memiliki rencana induk yang lebih komprehensif, sehingga perlu penyempurnaan dari rencana induk dari Gunung Sewu. Dilihat dari Master Plan Jeju, terdapat rencana anggaran dan sumber dana, kontrol dan monitoring setiap geoset pada periode tertentu, dan juga terdapat rencana aksi mengenai penelitian yang harus dilakukan selama periode Master Plan pada geoset geopark. Kriteria yang ketiga adalah manajemen structure. Struktur pengelolaan Jeju berada di bawah 1 kewenangan provinsi, sehingga Jeju hanya memiliki 1 payung hukum untuk otoritinya. Sementara Gunung Sewu memiliki 3 otoritas, 3 kabupaten, dan 3 provinsi yang berbeda. Beroperasi berdasarkan 3 kesepakatan dari 3 bupati dan 3 gubernur, sehingga direkomendasikan untuk membuat regulasi payung hukum dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, yaitu Kementerian Dalam Negeri, sehingga diharapkan dengan adanya payung hukum dari pemerintah pusat dapat menghindari potensi konflik, egosentris sektoral, dan hambatan di kemudian hari akibat kewenangan lintas daerah dan isu politik adanya pergantian kepala daerah. Manajemen structure terkait dengan Jeju telah memiliki Jeju Tourism Organization sebagai sebuah perusahaan publik yang berfokus pada pengembangan pariwisata, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu dibentuknya perusahaan publik yang berfokus pada pengembangan pariwisata di Gunung Sewu UGGP. Dalam hal ini direkomendasikan dapat ditangani oleh Kementerian Pariwisata yang saat ini telah memiliki beberapa badan pelaksana otorita yang fokus pada pengembangan pariwisata di daerah tertentu, seperti halnya Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang memiliki tugas untuk mengembangkan kawasan pariwisata Borobudur.
atau bisa juga ditangani oleh Kementerian BUMN yang memiliki Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). ITDC adalah badan usaha yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan mengelola komplek pariwisata terpadu. Terlepas dari kementerian mana yang lebih tepat atau KL mana yang lebih tepat untuk membentuk perusahaan publik, pada dasarnya rekomendasi ini penekanannya adalah adanya keberadaan perusahaan publik yang berfokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Gunung Sewu UGGP. Kriteria yang keempat adalah finance. Dalam kriteria keuangan, termasuk dalam sumber pendanaan dan gaji operasional karyawan, Gunung Sewu dapat mengambil pelajaran dari Jeju. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengelola dapat menetapkan peraturan terkait anggaran dan sumber pendanaannya. Hal ini juga harus diintegrasikan dan dimasukkan dalam rencana induk Gunung Sewu sehingga dapat konsisten dan komprehensif. Osman Research state tahun 2000 bahwa job security of the filling of adequate employees in the term of good and regular monthly salary is a factor that affect performance and motivation to achieve organization goal. Jadi di sini gaji bulanan itu bisa memberikan efek performance dan motivasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Parameter yang kelima adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar di Gunung Sewu sudah tersedia dan masih terus berkembang hingga sekarang untuk menjadi lebih baik dan lebih baik serta memiliki teknologi yang tinggi sehingga dapat menarik pengunjung, investor, dan developer. Gunung Sewu sebaiknya memprioritaskan untuk penyempurnaan websitenya dan mengambil pelajaran dari website Jeju yang sudah lengkap, informatif, dan menarik, serta menyediakan beberapa bahasa asing sehingga dapat menjadi alat publikasi dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kriteria yang keenam adalah komunitas. Jeju memiliki peraturan daerah yang menetapkan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan UGGP, sehingga direkomendasikan berdasarkan dari pengalaman Jeju antara lain dengan penyusunan peraturan turunan atau peraturan teknis yang mengatur peran dan kewajiban partisipasi masyarakat dalam pengembangan Gunung Sewu. Terkait dengan logo pemberdayaan masyarakat, direkomendasikan agar Gunung Sewu menerapkan logo di lokasi komunitas mitranya sebagai identitas untuk mengembangkan UGGP melalui pemberdayaan masyarakat yang memiliki identitas. Selain itu perlu dibuat peraturan tentang penggunaan logo dan penggunaan hak atas logo. Berdasarkan penelitian Adamus Matus Zinka tahun 2017 menyebutkan bahwa papan nama visual mempresentasikan tempat dan komunitasnya, mengungkapkan karakteristik paling signifikan dari tempat dan masyarakatnya, mempengaruhi persepsi orang lain, dan akhirnya mengaktifkan proses pengambilan keputusan warga, turis, dan investor. Selain itu menggabungkan pendekatan yang berbeda-beda grafis, sosiologis, budaya, ekonomi, dan manajerial yang dapat memberikan manfaat bagi komunitasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, peran identitas visual situs menjadi penting dan dapat mendukung pemerintah daerah dalam pengembangan lokasi tersebut. Dan indikator atau kriteria yang terakhir adalah ekonomi impact, bahwa dampak ekonomi telah dirasa baik oleh Jeju maupun Sewu, meskipun totalnya secara amount berbeda jauh. Namun Gunung Sewu terus mengalami peningkatan dibandingkan sebelum memiliki label UGGP. Dan berdasarkan pengalaman dari Jeju, dapat diterapkan kebijakan yang dapat diikuti oleh Gunung Sewu, yaitu memberikan kemudahan dalam regulasi untuk masuk ke UGGP Sewu bagi pengunjung asing, serta adanya pemasaran yang aktif oleh pemerintah dan masyarakat sekitar, dan melakukan pembinaan dan pengembangan dengan menambahkan desa-desa baru yang berstandar internasional. Saat ini sudah ada desa internasional, Desa Ngelanggeran, yang tahun 2019 pernah mendapatkan sebagai desa terbaik di dunia berdasarkan UNWTO sebagai desa terbaik tahun 2019, dan diharapkan adanya desa-desa baru di Gunung Sewu yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menarik lebih banyak pengunjung yang berskala internasional. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diadopsi oleh Gunung Sewu dari pengalaman Jeju. Yang pertama, optimalisasi dukungan pemerintah melalui penilaian awal warisan geologi berstandar internasional untuk calon aspiran UGGP dari Indonesia sebelum pengajuan permohonan ke UNESCO. Kedua, menerapkan regulasi tentang status dan perlindungan setiap geoset sebelum mengajukan label UNESCO selain UGGP, sehingga bisa mendapatkan lebih dari satu label UNESCO. Ketiga, terkait dengan rencana induk, hendaknya mencakup tentang rencana anggaran dan sumbernya, rencana aksi penelitian, dan pengawasan pengendalian setiap geosetnya.
Yang keempat, peraturan pemerintah menjadi payung hukum struktur organisasi yang melintasi 3 kabupaten dan 3 provinsi, serta memuat status pegawai dan sistem remunerasinya. Yang kelima, pembentukan perusahaan publik yang berfokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Gunung Sewu, kemudian menetapkan regulasi di pemerintah pusat terkait anggaran dan sumber pendanaan bagi Gunung Sewu. Selanjutnya, nomor 7, memprioritaskan penyelesaian website yang lengkap, informatif, dan menarik. Kedelapan, menetapkan peraturan teknis tentang peran serta dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan Gunung Sewu, termasuk kebijakan penggunaan logo. Dan yang terakhir adalah mempermudah regulasi bagi pengunjung asing, pemasaran aktif oleh masyarakat dan pemerintah daerah, serta pembinaan, pengembangan, dan penambahan desa-desa berstandar internasional. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan sekalian, dengan segala keterbatasan penelitian, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kelayakan dan kesesuaian penerapan rekomendasi dari penelitian ini di Gunung Sewu UGGP. Sehingga berikut adalah recommendation for the future studies. Yang pertama, penelitian mengenai variabel atau komponen dasar untuk menghitung dampak ekonomi UGGP bagi masyarakat. Yang kedua, penelitian tentang kelayakan dan kemampuan Gunung Sewu untuk mengajukan label lebih dari 1 UGGP. Kemudian yang ketiga, penelitian tentang kelayakan dan ketepatan dasar hukum sebagai payung struktur organisasi Gunung Sewu, termasuk mengatur tentang status pegawai dan remunerasinya. Kemudian penelitian mengenai pengaruh identitas melalui penggunaan logo dan revitalisasi kawasan wisata, termasuk jumlah pengunjung. Selanjutnya adalah penelitian tentang strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui wisata geologi. Kemudian penelitian tentang regulasi dan rencana aksi pemerintah yang dapat memfasilitasi wisatawan mancanegara untuk berkunjung dengan mudah dan nyaman ke Gunung Sewu. Dan yang terakhir adalah penelitian kelayakan dan kebutuhan pendirian perusahaan publik pariwisata yang berfokus pada pengembangan pariwisata di Gunung Sewu. Saya pikir itu saja, Bu Winda, presentasi dan paparan dari saya tentang penelitian saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas pemaparannya yang cukup komprehensif ya. Sebenarnya kita jadi tahu nih bagaimana kondisi UGGP ya yang ada di Indonesia, khususnya di Gunung Sewu ini jika kita bandingkan komparasi dengan yang ada di Jeju. Memang kalau kita ketahui Jeju ini kan sudah cukup internasional gitu ya, sudah semua mungkin kayak Bali-nya Indonesia lah gitu ya. Jadi semua orang sudah tahu bagaimana tentang Jeju gitu, karena memang dia hanya satu pulau dan hanya satu pemerintahan saja, jadi lebih mudah untuk mengkoordinirnya. Tetapi Gunung Sewu ini kan beda ya, lebih unik gitu, karena dia berada di desa di 3 wilayah gitu, 3 provinsi, 3 kabupaten, di mana itu pasti banyak sekali kendala-kendala untuk bisa memanage-nya gitu kan, bagaimana manajemennya. Mungkin sudah ada ya Bu ya manajemennya sendiri untuk Gunung Sewu, tetapi kan tetap ada otoritas pemerintah daerah di situ gitu kan. Nah, itu bagaimana challenge-nya Gunung Sewu ini bisa lebih bagus lagi gitu ya ke depannya dengan tantangan-tantangan yang ada di hadapi. Tetapi saya kalau melihat dari segi alam sih saya tidak kalah ya gitu kan, karena Betul. Jeju juga punya esanya itu gunung dan laut. Di Gunung Sewu juga seperti itu gitu kan. Misalnya sebagai kita ketahui Gunung Kidul itu kan gunungnya juga cukup bagus, pantainya juga sekarang ini kan baru-baru juga gitu ya. Terus juga di Wonogiri ini kita tahu bahwa gunung-gunungnya ya, khususnya karena Wonogiri ini kan memang namanya Giri, Wono dan Giri itu kan hutan ya, jadi hutan semuanya. Nah, itu terus juga Pacitan sudah cukup terkenal dengan pantai-pantainya yang cukup bagus. Nah, bagaimana esanya pihak Gunung Sewu ini bisa lebih mungkin promosinya ya, ini kan karena belum banyak yang tahu. Pasti saya mungkin dari peserta hari ini pun mungkin ada yang belum tahu Gunung Sewu itu di mana sih gitu ya. Jadi di mana sih bisa seperti di Jeju. Kalau kita lihat tadi kan jumlah pengunjungnya itu juga cukup jauh gitu ya Bu antara Jeju dengan Gunung Sewu. Nah, dampak ekonominya tentunya juga pasti akan berbeda gitu. Nah, harapannya tadi kan untuk geopark ini kan memberikan dampak ekonomi tanpa meninggalkan pelestarian lingkungan. Nah, itu bagaimana apalagi sudah label UNESCO. Ini kan sih menjadi tantangan tersendiri juga gitu kan.
apa bedanya geopark yang label UNESCO dengan geopark yang masih nasional aja gitu kan. Nah, itu kan harusnya dengan yang sudah berlabel UNESCO itu bisa memberikan dampak yang lebih bagi pelestarian lingkungan yang ada di geopark sendiri ataupun juga dampak ekonomi bagi masyarakatnya. Tentunya dengan dukungan partisipasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah serta masyarakat itu cukup penting. Nah, itu mungkin sedikit gambaran ya Bu ya tentang Betul. geopark. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tanya jawabnya mungkin setelah pembicara yang kedua ya, saya itu bisa kan ini nyambung gitu ya, saya di sana kan juga rawan-rawan longsor lah ataupun bencana. Nah, bagaimana sih mungkin ke depannya ini kan untuk sustainable-nya ini mungkin teknologi JIS ini bisa dipakai juga nih di geopark seperti itu kan. Jadi mungkin kita langsung aja ke pembicara kedua kita pada hari ini, Bapak Andi. Apakah sudah siap, Pak Andi? Ya, sudah, Bu Indah, bisa Baik. saya screen ya. Iya, silakan Pak Andi, waktu 45 menit. Apa sudah terlihat? Sudah. Selamat pagi, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kosa yang saya hormati, juga teman-teman alumni, juga partisipan-partisipan seluruhnya yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjut ke materi saya, tak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi saya ingin berkenalan dulu gitu. Nama saya Andi Frans Daryanto. Saya sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya saya mengambil program Urban dan Regional Development ini di University of Seoul. Begitu. Di sini ada saya masukkan foto angkatan saya. Di situ juga ada Mbak Nopri di situ bersama-sama saya gitu ya. Jadi beberapa pengalaman menarik juga yang didapat dari beasiswa KOIKA ini. Salah satunya saya bisa bertemu Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu Ibu Hong Joe gitu ya. Kurang lebih begitu perkenalan saya. Untuk lebih tahu lebih banyak tentang saya mungkin bisa ke QR code itu apa yang saya kerjakan dan lain-lain. Sebelum saya membahas ke penelitian saya, di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran umum gitu, di mana peran lingkungan hidup dan kehutanan terhadap tata ruang nasional, khususnya perencanaan yang bersifat nasional ataupun regional. Di sini masih banyak yang belum bisa memahami atau membedakan apa itu hutan dan kawasan hutan. Itu umum sekali biasanya kami temukan. Karena hutan itu adalah merupakan kesatuan ekosistem yang berupa hampiran lahan yang berisi sumber daya alam hayati didominasi oleh pepohonan. Itu sesuai yang tertera dalam pasal 1 UU nomor 41 tahun 99. Sedangkan kawasan hutan itu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya. Jadi hutan belum tentu kawasan hutan juga belum tentu isinya tuh hutan, gitu seperti kawasan kars, savana dan lain-lain. Nah, di sini hutan sendiri itu juga memiliki nilai-nilai strategis. Jadi ada 6 nilai strategis hutan yang merupakan sistem penyangga kehidupan, plat manusva, kemudian komponen penting dalam perubahan iklim, kemudian dalam siklus tata air itu sendiri, serta fungsi sosial dan ekonomi dan masyarakat. Nah, di sini saya highlight hutan itu sebagai sumber penyedia ruang untuk memenuhi dinamika pembangunan. Nah, dalam lingkup ini, tesis saya adalah lebih ke dalam hutan untuk memenuhi dinamika pembangunan. Nah, dalam animasi berikut ini dapat dilihat dinamika tutupan hutan di Indonesia dari tahun 90 hingga 2020. Jadi perubahan tutupan hutan sendiri dari pengurangan atau disebut deforestasi biasanya itu terjadi akibat salah satunya adalah akibat pembangunan. Tidak hanya itu, di Indonesia ini tidak hanya kehilangan hutan, tetapi juga ada penambahan hutan. Jadi saya sendiri mengerjakan monitoring sumber daya hutan ini, kami update petanya tiap tahun seperti itu. Jadi untuk yang sudah dipublish adalah untuk tahun 2021, di mana luas hutan Indonesia itu adalah 95,3 juta hektar atau 50,8% dari seluruh luas daratan Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang hutan Indonesia sudah sedikit, sudah apa itu hoax gitu ya. Jadi kalau kita tuh jadi data ini pun dibuat dari hasil remote sensing itu sendiri. Seperti yang saya perkenalkan tadi di profil saya yang barcode itu, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak juga tentang ini, itu bisa langsung di-scan dan langsung nanti ke halaman ini menjelaskan bagaimana itu penutupan lahan dan
dinamika dan sebagainya. Kalau tadi kita bahas hutannya, sekarang kita bahas kawasan hutannya. Nah, kawasan hutan kita sendiri itu memiliki status seperti ini untuk saat ini. Untuk warna ungu itu konservasi, itu seperti Taman Nasional dan lain-lain, kemudian hutan lindung, hutan produksi terbatas. Nah, dalam perannya si sektor kehutanan tersebut untuk mendukung ruang pembangunan, jadi terdapat 120 juta hektar lebih dari kawasan hutan yang harus diintegrasikan dalam review tata ruang wilayah, khususnya RT/RWP provinsi. Kemudian terdapat 5 juta lebih kawasan konservasi perairan yang juga harus diintegrasikan ke dalam review tata ruang tersebut. Nah, di sini adalah peran sektor kehutanan terhadap sektor lain yang paling umum, yaitu adalah untuk pembangunan infrastruktur, yang biasanya skema-skemanya itu ada macam-macam. Tapi dalam umumnya itu skemanya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan peruntukan dan tanpa melalui perubahan peruntukan. Kalau peruntukan itu seperti RT/RWP tadi, tukar-menukar kawasan hutan. Sedangkan seperti yang tidak melalui perubahan peruntukan itu adalah seperti izin penggunaan kawasan hutan, seperti tambang dan lain-lain. Kemudian posisi kawasan hutan sendiri terhadap sistem tata ruang adalah sebagai penentu dari pola ruang itu sendiri. Jadi nanti dari kawasan-kawasan hutan yang ada, kami bisa menentukan di mana ada kawasan lindung, kawasan gambut, kawasan produksi, dan lain-lain. Jadi kami sebenarnya menjadi basic dari suatu struktur dari tata ruang itu tersebut, walaupun lead-nya ada di Kementerian PUPR seperti itu. Nah, di sini baru saya akan masuk ke dalam tesis saya, penggunaan teknologi GIS dan remote sensing yang mendukung penataan ruang terhadap permukiman yang terdapat banjir dan longsor. Yang jadi menarik dalam pembahasan saya ini, di saat saya menyusun tesis ini di tahun 2022, gitu ya. Jadi di Seoul itu juga lagi kena musibah banjir selama yang terbesar setelah 80 tahun. Jadi pada saat saya menyusun ini, dosen-dosen dan profesor saya juga bilang, wah ini nampaknya menarik walaupun ini udah umum dibahas seperti itu ya. Kemudian di sini latar belakangnya, karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa seperti yang kita tahu sama-sama, jadi Indonesia itu menerima panas dan curah hujan yang tinggi. Nah, pada tahun 2020 itu sendiri, Indonesia itu memiliki curah hujan yang paling ekstrim. Seperti yang kita ketahui, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, bahkan hingga dari Sabang hingga Merauke itu bencana setiap hari laporannya itu selalu masuk ke kami seperti itu. Kemudian mitigasi bencananya harus dikembangkan secara tepat, khususnya untuk masing-masing region itu berbeda. Jadi seperti di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi itu berbeda karena tipologinya juga berbeda. Kemudian di BNPB juga mencatat bahwa banjir yang disusul tanah longsor itu sering terjadi berbarengan di satu lokasi yang sama. Seperti itu. Hal ini diakibatkan karena bentang alam yang khas seperti topografi, jenis tanah, keragaman tutupan lahan, dan penggunaan lahan. Jadi terkadang bencana tersebut terjadi bersamaan di lokasi yang sama. Jadi hal ini sangat menarik untuk dibahas sebenarnya. Nah, karena saya lebih fokus ke Kabupaten Sukabumi, sebenarnya saya menelaah juga untuk seluruh region Jawa. Jadi kondisi-kondisi umum yang biasa kita temui di Pulau Jawa itu adalah kondisi-kondisi seperti ini. Jadi daerah atau riparian yang termasuk hutan yang berada di riparian itu kadang-kadang sudah rusak tutupannya gitu. Jadi masuknya lebih ke lahan kritis yang untuk lebih harus direhabilitasi. Karena banyaknya perkembangan yang sangat pesat di Pulau Jawa ini jadi mengakibatkan pembukaan hutan yang masif serta ditinggalkannya lahan-lahan kritis yang berubah mungkin menjadi perkebunan masyarakat dan lain-lain. Jadi seperti ini, biasanya di hulu itu ada kerusakan hutannya, kemudian di daerah sepanjang sempadan sungai itu sudah berupa permukiman, seperti itu. Kemudian tidak ada jalur vegetasi, karena umumnya itu kita itu lebih bukan mencegah, jadi lebih memperbaiki keadaan setelahnya. Kemudian kenapa saya menggunakan GIS dan remote sensing? Jadi GIS dan remote sensing itu lebih ke desk analysis dengan catatan semua data primer sudah tersedia dan sudah disajikan dalam bentuk data sekunder. Karena GIS sendiri itu adalah bentuk dari suatu teknologi komputerisasi. Jadi dengan menggunakan variabel data yang sangat banyak, itu memungkinkan untuk membuat suatu analisis yang sederhana dan simpel. Sedangkan remote sensing sendiri adalah penginderaan jauh. Jadi kita bisa melihat suatu area secara detail itu tidak perlu untuk datang ke tempatnya. Bisa melalui tempat kita berada, yaitu menggunakan citra satelit.
Jadi di sini GIS dan remote sensing itu lebih mendukung ke manajemen bencananya dan memonitoring bencananya. Sedangkan dalam mitigasinya sendiri itu akan mempengaruhi dari perencanaan tata ruang yang akan dibuat untuk sebagai mitigasi dan rekonsiliasi dari bencana tersebut. Kemudian dari penelitian ini, saya memiliki pernyataan penelitian bahwa bencana ini akan dicegah dan diatasi dengan pemetaan kawasan permukiman yang rentan terhadap kedua bencana tersebut, yaitu banjir dan longsor. Serta kami dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang serta perubahan lahannya. Jadi masalah yang saya temui, yang saya simpulkan adalah bagaimana tingkat kerawanan banjir. Jadi ada permukiman yang sangat rawan, ada yang mungkin sedang rawanannya, ada mungkin yang juga tidak rawan. Jadi apa implikasinya terhadap penataan ruang itu tersebut. Lokasi penelitian saya seperti saya sebutkan, studi kasus saya berada di Kabupaten Sukabumi. Jadi ini gambaran umum Kabupaten Sukabumi di mana sebaran permukimannya berwarna coklat dan sedangkan batas-batas administrasi dan sungai saya gambarkan. Kemudian di sini juga ada peta curah hujan, begitu, peta kemiringan dan peta topografi. Kenapa saya memilih Kabupaten Sukabumi begitu ya? Jadi banyaknya kejadian bencana dan banjir dan longsor di Indonesia itu banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Jadi bencana alam yang terjadi di Indonesia pada periode 1 Januari sampai dengan 5 Agustus 2021, waktu itu saya di tim kebencanaan seperti itu ya. Jadi tercatat sebanyak 1.677 itu bencana banjir dan longsor yang terjadi bersamaan. Dapat dilihat juga dalam tabel yang saya sajikan, dari jumlah tersebut ada 676 kejadian atau 40,3%-nya merupakan banjir dan 328-nya adalah longsor. Jika dilihat berdasarkan wilayah, begitu ya. Jadi yang paling terbanyak, yang paling masif itu banyak terjadi di Jawa Barat. Dari keseluruhan kejadian yang terjadi di Jawa Barat, mayoritas itu terjadi di Kabupaten Sukabumi, begitu. Jadi sepanjang 2019 hingga 2021 terjadi 111 banjir dan 974 tanah longsor. Sebagian kerugian itu berasal dari bangunan tempat tinggal yang rusak dan kehilangan harta benda. Karena kabupaten bentang alamnya Kabupaten Sukabumi itu khas gitu ya, meliputi karakteristik topografi, jenis tanah, keragaman tutupan lahan dan penggunaan lahan, banjir dan tanah longsor itu sering terjadi pada waktu bersamaan di wilayah yang sama. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk membuat dan menghasilkan peta wilayah permukiman terkini di Kabupaten Sukabumi yang teridentifikasi rawan terhadap bencana banjir dan limpasan longsor. Kemudian identifikasi secara akurat wilayah permukiman yang rawan terhadap banjir limpasan dan longsor. Jadi dari peta yang saya hasilkan, harapannya dapat secara akurat menunjuk lokasi-lokasi yang berbahaya seperti itu, yang memiliki tingkat-tingkat kerawanan tertentu. Kemudian membantu juga dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, praktik serta rekomendasi ke depannya untuk mengatasi bencana-bencana tersebut. Signifikan dari penelitian ini sendiri juga sebagai bahan acuan pemerintah di bidang penataan ruang, kemudian referensi bagi pemerintah daerah dalam memperoleh informasi detail lokasi daerah rawan bencana, juga bisa menjadi usulan aksi mitigasi berdasarkan rencana tata ruang, arahan fungsi ruang, dan pembuatan kebijakan. Kemudian bisa menjadi referensi penelitian ke depannya, serta membantu meminimasi dampak korban dan kerugian material yang terjadi di lokasi bencana. Ini beberapa data yang saya gunakan. Umumnya karena saya berada di Korea pada saat mengerjakan tesis, seluruh data yang saya gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dihasilkan dari data primer umumnya ialah data-data hasil survei. Beberapa data memang tidak update karena sudah lama tidak dilakukan survei, karena seperti kita tahu ya, di pemerintahan itu kan terdapat keterbatasan anggaran seperti itu ya. Jadi beberapa data yang umumnya masih valid yang saya gunakan sebelumnya di tim kebencanaan saya gunakan di sini. Kemudian ini adalah metodologi yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan berbagai peta-peta data sekunder yang kemudian saya jadikan satu. Kemudian saya di sini juga menggunakan scoring gitu ya untuk menentukan lokasi-lokasi. Kemudian dari hasil scoring tersebut saya dapat menentukan tingkat kerawanannya, luas dan presentasinya. Kemudian saya interpretasikan menggunakan citra resolusi satelit resolusi tinggi. Citra satelit yang saya gunakan saat ini adalah citra dari PlanetScope yang memiliki resolusi 4,7 meter.
ini proses-prosesnya. Mungkin teknis banget ya, jadi saya jelaskan secara umum. Jadi seluruh data tersebut kemudian di-overlay, ada beberapa yang saya interpolasikan juga, begitu, data-data yang termasuk banjir limpasan, longsor, permukiman. Permukiman sendiri di sini adalah gabungan data dari, karena kami di KLHK memiliki data tutupan lahan dan kelas permukiman. Di situ kami gabungkan juga dengan data dari BIG. Jadi begitu, jadi BIG juga memiliki data tutupan lahan permukiman. Jadi saya kombinasikan sehingga dapat memberi gambaran yang kompleks tentang keberadaan permukiman di Kabupaten Sukabumi. Kemudian saya di sini juga melakukan klasifikasi scoring dari atribut-atribut yang saya buat. Jadi di sini saya membuat ada 6 kelas scoring berdasarkan tingkat kerawanan. Jadi jika longsornya sangat rawan dengan banjirnya itu ekstrim, berarti kelas scoring 1. Dengan catatan dalam penelitian ini saya tidak menemukan kelas scoring 5, yaitu agak rawan, kelas longsor agak rawan dengan banjir yang ekstrim. Jadi di Kabupaten Sukabumi itu hanya ada 4 kelas. Hanya ada 5 kelas, mohon maaf. Kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian dari hasil scoring tersebut, saya bisa menggambarkan secara detail itu daerah yang berpotensi, kemudian area permukiman juga yang berpotensi banjir dan longsor, kemudian area yang berpotensi banjir dan longsor yang di dalam kawasan hutan, kemudian area permukimannya itu juga yang ada di dalam kawasan hutan. Jadi bisa dipisahkan yang ada di dalam kawasan. Berarti kalau ada permukiman yang di dalam kawasan, berarti itu sejujurnya harusnya direlokasi seperti itu karena berada di kawasan hutannya. Benar-benar memiliki ekosistem tertentu. Kemudian interpretasinya sendiri, karena Kabupaten Sukabumi cukup luas, jadi saya membuat mosaik citra satelit dari 33 scene PlanetScope untuk menjadi satu hamparan gambar citra satelit Kabupaten Sukabumi. Di sini saya interpretasikan seperti contohnya ada di sebelah kanan itu adalah permukiman yang sangat rawan terhadap banjir dan longsor. Dan terbukti memang dari beberapa pekerjaan saya sebelumnya, sebelum saya berangkat sekolah, saya cross check kembali gitu ya. Jadi lokasi-lokasi tersebut memang dilaporkan mengalami bencana pada saat tahun 2020 dan mungkin saat ini sebagian dari lokasi-lokasi tersebut masih mengalami bencana banjir. Kemudian dari analisis itu tadi tersebut, kemudian saya gunakan kembali peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032. Di sini beberapa hal menarik saya temukan, nanti akan saya bahas di kesimpulan, gitu ya. Dari hasil ini sebenarnya akan menjadi koreksi juga untuk review tata ruang ke depannya. Jadi seperti provinsi memiliki kewenangan untuk mengajukan setiap 5 tahunnya untuk mengajukan review tata ruangnya. Jadi hal ini bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam permohonan untuk review tata ruang selanjutnya. Kemudian ini hasil dari penelitian saya, jadi dari luas Kabupaten Sukabumi yang seluas 420 hektar kurang lebih. Jadi permukiman yang berpotensi banjir dan longsor dari keseluruhan wilayah Sukabumi adalah 80%. Jadi tinggi sekali gitu. Jadi 20.000 hektar itu rawan sekali. Kemudian yang berada di dalam kawasan hutan memang sedikit, hanya 0,6%. Kemudian yang menariknya lagi dalam RT RW-K-nya ini ada 36% permukiman yang rawan gitu, sangat rawan terhadap banjir dan longsor. Berarti ada sesuatu hal yang memang harus direview kembali dalam hal ini khususnya di RT RW-K-nya Kabupaten Sukabumi. Karena di dalam pola ruangnya sendiri, permukiman itu terdapat dalam tata ruang kawasan permukiman perdesaan seperti itu. Sedangkan di dalam perkotaannya juga dapat dibilang cukup tinggi, sekitar 12,8% itu yang berada di pola ruang kawasan perkotaan itu rawan terhadap banjir dan longsor. Kemudian kalau secara total itu ada 31% secara rata-rata. Kemudian dari sini saya bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Seperti pada umumnya yang sudah pernah dilakukan juga sebenarnya, meningkatkan penanaman tanaman hutan di daerah das. Sebenarnya kita bukan harus memulai, tapi lebih mulai intensif dalam melakukannya. Mulai dari pengawasannya, monitoringnya, evaluasinya itu sudah mulai harus intensif. Karena sebenarnya hal ini tuh sudah menjadi basic dari zaman dulu gitu ya. Cuman begitu dilihat di lapangan, kadang-kadang kondisinya tuh nggak ada atau sudah rusak gitu, tidak terpantau.
Kemudian seperti membuat jalur vegetasi, mengembangkan bangunan-bangunan yang dapat menahan erosi, itu juga menjadi hal yang cukup penting. Kemudian pembangunan seperti bangunan-bangunan KTA, konservasi tanah dan air, itu juga dapat mencegah erosi, karena pendekatan teknik sipil itu biasanya dapat digunakan secara tidak masif tadi, secara terapan kepada daerah-daerah yang kira-kira memiliki kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ini juga rehabilitasi pada kawasan sungai, khususnya di Jawa ini masih banyak kawasan-kawasan sungai yang rusak, terutama di daerah hulu, begitu ya, seperti yang saya gambarkan di slide pertama awal-awal tadi, tentang bagaimana kondisi umum di Pulau Jawa. Kemudian di sini juga perlu dimasifkannya lagi kebun benih rakyat. Kalau kita bilang di KLHK itu KBR namanya, kebun benih rakyat. Itu persemaian ini itu sangat membantu dalam peningkatan stok vegetasi untuk mendukung reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di daerah-daerah aliran sungai. Tidak hanya di daerah aliran sungai, juga termasuk lahan-lahan kritis yang tersebar di berbagai pulau. Kemudian di sini juga saya mau menyinggung sedikit keterlibatan instansi terkait, karena terkadang kita suka melupakan sektor-sektor dan pemangku kepentingan yang berada di daerah itu. Jadi untuk membuat suatu manajemen mitigasi bencana yang baik, lebih baik ditingkatkan lagi partisipasinya untuk segala pemangku kepentingan, sektor, dan industri di situ untuk bersatu padu dalam membentuk suatu kegiatan yang penanggulangan bencana. Jadi nanti kalau dilihat lebih mengerucut lagi itu penanggulangannya nanti berbasis masyarakat, yang umumnya dikenal dengan nama people centered approach. Nah, kemudian ini juga review yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, jadi review rencana tata ruang wilayah provinsi ya, karena kabupaten dan kota semuanya mengajukan ke provinsi, kemudian provinsi mengajukan ke kementerian. Nah, ini untuk agar dapat bisa lebih direview lagi, lebih detail lagi untuk peninjauan arah strategi dan kebijakan memanfaatkan ruang negara. Jadi maka perencanaannya nanti jika pemerintah dapat tidak dapat mengambil keputusan yang bagus gitu ya, kadang-kadang pemerintah itu kan suka menghasilkan kebijakan atau keputusan itu bukan kurang tepat, tidak pas gitu. Jadi kadang-kadang malah jadi konflik dan menjadi penguasaan lahan yang berkepanjangan. Karena pengalaman kami di KLHK juga seperti itu, jadi konflik kawasan hutan itu, masyarakat di dalam kawasan hutan itu kalau tidak diselesaikan dengan kebijakan yang baik dan tepat gitu akan menjadi konflik, malah tidak selesai gitu. Kemudian untuk relokasi sendiri, nah ini juga hal yang sangat sensitif sebenarnya. Jadi relokasi itu hanya tantangan, menjadi tantangan yang cukup berat karena mahal, biasanya relokasi itu mahal, tapi juga saya bilang tadi akan menjadi konflik bagi individu yang akan direlokasi. Jadi relokasi itu harus dilakukan dengan kehati-hatian, dengan menyelesaikan kajian di lapangan, dan diprioritaskan pada bangunan-bangunan yang semi permanen biasanya. Hal ini tapi masih menjadi alternatif karena sulit, pada umumnya permukiman berada pada seperti yang tadi saya paparkan, jadi ada permukiman yang memiliki kerawanan tinggi, tapi berada pola ruangnya sudah tepat, pola ruangnya berada di pola ruang perkotaan dan perdesaan. Jadi itu penyelesaiannya masih cukup sulit. Kemudian kegiatan seperti mitigasi dan lain-lain itu bisa menjadi jalan keluar dari relokasi sendiri. Jadi membangun seperti desa tanggap bencana dan lain-lain. Jadi membangun individu yang berada di daerah tersebut untuk lebih tanggap terhadap bencana. Kemudian pola ruang khususnya untuk fungsi lindung seperti hutan konservasi, hutan lindung itu sangat penting dan menurut saya wajib untuk direlokasi karena sudah membahayakan fungsi lindung dan ekologi serta ekosistem kawasan yang ada di tempat tersebut. Karena termasuk permukiman yang berada di kawasan lindung lokal seperti tepian sungai, pesisir pantai, dan sungai. Itu juga wajib direlokasi. Nah, untuk yang kesimpulan rekomendasi saya yang terakhir adalah tadi seperti biasa karena kita teknologi terus berjalan, kemudian bencana pun cukup masif karena perubahan iklim, isu perubahan iklim yang sekarang terjadi, maka sistem mitigasi ini harus selalu terus diupdate dan diperbarui begitu ya, mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian kita bisa memilah risiko mana yang dapat dihindari atau dapat dicegah yang paling utama.
kemudian menentukan ancaman yang paling signifikan, kemudian langkah-langkah eksplisit itu sendiri untuk menghindari ancaman, serta mengembangkan dan menerapkan rencana aksi untuk pencegahan dan mitigasi. Dalam hal ini penelitian saya masih bersifat terbatas gitu ya, jadi dari dasar penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi untuk model-model penelitian lain, disempurnakan atau ditambahkan. Jadi jika teman-teman tertarik misalnya untuk membahas atau tertarik terhadap tesis saya dan penelitian saya untuk mengembangkannya, bisa langsung menghubungi saya begitu. Kita bisa berdiskusi panjang lebar karena sebenarnya saya juga belajar di sini gitu. Harapannya paparan saya tidak membosankan gitu ya. Karena ini udah deket-deket jam makan siang ya. Oke, kurang lebihnya begitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Amin. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya yang cukup komprehensif. Ini mungkin bagi beberapa orang merupakan suatu hal yang baru karena memang cukup teknis sekali ya Pak ya. Tetapi mungkin ini cukup masih baru, tetapi sebenarnya itu cukup familiar juga gitu karena kan kita juga Indonesia ini cukup rawan sekali ya, seperti disampaikan tadi pada tahun 2020 itu seperti kayak banyak sekali bencana-bencana gitu ya. Apalagi saya itu mungkin teman-teman yang berada di daerah yang memang memiliki daerah yang cukup rawan gitu. Misalnya di Jakarta pun juga kita sering kebanjiran gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lah banjir lagi gitu ya. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang di daerah ini kan masih menjadi sebuah tantangan gitu ya, bagaimana bisa mengatasi banjir ataupun longsor. Banjir sendiri itu kan juga tidak hanya dari curah hujan saja ya, tetapi kadang kan ada banjir rob juga gitu ya Pak. Itu juga sebuah tantangan bagi kita sebenarnya. Dan seperti diketahui tadi di daerah Sukabumi itu hampir 80% ya Pak ya, itu kategorinya rawan. Nah itu penggunaan teknologi GIS ini bagaimana bisa menolong daerah gitu ya. Saya bisa melihat daerah mana aja sih yang cukup rawan gitu. Nah, dari rekomendasi tersebut kan bisa dituangkan dalam RT RW-nya gitu. Untuk bisa bagaimana nanti pengelolaan tata ruangnya mungkin bisa lebih diperhatikan lagi dalam pengurusan IMB ya tentunya nanti misalnya daerah tersebut akan dibangun, peruntukannya juga perlu diperhatikan gitu ya Pak ya, apakah memang sudah sesuai dengan peruntukannya ataukah mungkin tidak sesuai. Nah itu juga jadi perhatian bagi pemerintah. Tentunya dalam penanganan banjir dan longsor ini juga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri gitu ya, sebenarnya kebijakan memang dari pemerintah, tetapi pelaksanaannya itu kan tentu harus bekerja sama dengan seluruh pihak, baik masyarakat ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Nah, ini juga menjadi sebuah pengalaman baru nih, saya gitu kan, mungkin bagi teman-teman juga, bagi mungkin yang memang membidangi tentang hal ini gitu, mungkin bagi teman-teman di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ini bisa menjadi sebuah gambaran, sebuah ilmu gitu ya, mungkin nanti bisa juga konsultasi ataupun ngobrol bareng dengan Pak Andi gitu ya terkait dengan teknologi ini. Nah mungkin sahabat kosa sekalian, mungkin saya buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya mungkin. Apabila ada yang bertanya bisa raise hand. Kami persilahkan. Atau mungkin bisa langsung open mic-nya, atau bisa juga di kolom chat kalau misalnya mungkin malu nih mau tanya langsung gitu kan ya tentang pengelolaan geopark ataupun terkait dengan teknologi GIS ini. Kami silakan sahabat kosa sekalian apabila ada yang ingin bertanya. Maka ada pertanyaan, sahabat kosa sekalian. Mumpung ada 2 pembicara yang cukup teknis nih hari ini kita pembahasannya nih. Ini juga sebuah
ilmu yang baru sebenarnya buat saya gitu ya, karena memang biasanya kita hanya terkait dengan administrasi ataupun juga lebih ke arah yang kebijakan-kebijakan, tetapi kita belajar hal yang baru nih bagi saya itu terkait dengan pengelolaan geopark dan juga teknologi GIS dan remote sensing. Oh iya, ini ada satu penanya dari Pak Jet Sutoyo. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada para pemapar. Saya Najat Sutoyo dari Kementerian Luar Negeri. Ini menjadi suatu presentasi dan bidang yang sangat menarik bagi saya karena di luar dari pekerjaan saya sehari-hari. Mungkin berkaitan dengan penelitian dan kedepannya bagi pemerintah kan umumnya pengambilan kebijakan itu sangat mengandalkan pada evidence base, yaitu data dan statistik. Nah, dalam penelitian tadi para pemapar seperti yang kedua kan memiliki data-data yang sudah cukup lama karena keterbatasan tadi dari sisi pemerintah dalam menyediakan data-data statistik. Itu kalau boleh tahu sewaktu penelitian apakah ada pembahasan tersebut dengan para narasumber dan kedepannya instansi-instansi pemerintah ada menunjukkan niat atau rencana untuk lebih memperkuat data statistik di masing-masing bidangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jet. Ada pertanyaan lain mungkin dari sahabat-sahabat KOSA sekalian? Kami persilahkan. Baik, Ibu Anggun Sari, dipersilahkan. Baik. Selamat pagi Mbak Winda. Suara saya bisa didengar? Cukup jelas. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Winda. Saya Anggun dari Otda Kemendagri. Pertanyaan saya terkait dengan geopark ya. Geopark, memang kita sebagai warga negara Indonesia sendiri juga belum terlalu memahami geopark yang ada di Indonesia. Seperti tadi dipaparkan Gunung Sewu dan sebagainya yang melibatkan pengelolaannya dari 3 daerah. Tentunya ini mendorong kita Kemendagri seperti dimanatkan di Undang-Undang 23 adanya kerjasama antar daerah. Jadi memang mungkin fokusnya ke sana, bagaimana Kemendagri mendorong adanya kerjasama tersebut untuk mewujudkan geopark di Gunung Sewu ini bisa menjadi bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar, terutama di 3 daerah yang memang terlibat di dalamnya. Kemudian memang sosialisasi ya, kurangnya mungkin promosi mungkin ya untuk dari sisi pariwisata. Promosi yang perlu dilakukan secara masif untuk menarik wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Jadi memang sepertinya masih banyak PR ya untuk pengembangan geopark di Indonesia ini, terutama mungkin kita orang Indonesia sendiri belum banyak tahu sebenarnya geopark ini di Indonesia ini apa sih menariknya untuk kita kunjungi gitu. Mungkin itu saja Mbak, jadi dalam penelitian memfokuskan saya rasa kalau kita hanya mengandalkan peran daerah untuk secara sadar melakukan kerjasama ini juga agak kurang ya Mbak, karena pasti ada ego masing-masing daerah. Jadi mungkin nanti kepada narasumber pertama sewaktu melakukan ini mungkin lebih fokus ke bagaimana sih pusat bisa memfasilitasi 3 daerah ini untuk mewujudkan kerjasama yang memang bisa mengembangkan geopark yang memang sudah diakui secara internasional ya, seperti tadi di Gunung Sewu. Itu aja mungkin Mbak masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari sahabat KOSA. Kami persilahkan. Ada Pak Gema. Silakan Pak Gema. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, pematerinya ini luar biasa berdua ini. Saudara-saudari saya ini. Masya Allah. Sehat-sehat ya, insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Andi, tambah gantengnya sampean. Ya wis. Ya izin Mbak Winda, Bapak Ibu pemateri, saya gabungnya agak telat. Namun saya mencermati dari
topik yang dibawakan. Saya lebih fokus pengen bertanya ke Mbak Nofri terkait geopark. Nah, Provinsi Gorontalo sendiri sekarang dalam upaya untuk mengusulkan menjadi geopark nasional. Nah, sebagai informasi, kemarin Sekretaris Jenderal UNESCO Geopark si Mr. Guy Martini itu sempat advisory visit dan beliau memberikan respon yang positif terhadap geosite dan potensi selain geosite di tempat di Gorontalo. Nah, sebelum ke pertanyaan, satu lagi, sepanjang pengetahuan saya yang terlibat itu, yang sering komunikasi dengan kami di Provinsi Gorontalo itu ya Kementerian SDM, Badan Geologi, Bappenas, dan apa ya, itu aja kayaknya dari pemerintah pusat, dan tentunya stakeholder daerah di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, pertanyaan saya dari Kemenko Marves, nah kita kan posisinya mengusulkan nih, artinya kita bermohon nih Mbak. Nah dari Kemenko Marves itu, apakah dia punya fungsi yang lebih di atas lagi, bos besarnya gitu kan, bawahnya nih Kementerian SDM, Bappenas, dan kawan-kawan. Nah barangkali gitu Mbaknya yang checklist gitu, persyaratannya udah kurang, udah pas atau masih kurang, kayak gitu. Nah maksudnya keterlibatan nanti apakah kita bakal ketemu dengan Kemenko Marves dalam prosedur pengusulan atau seperti apa kira-kira gambarannya? Ya seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Winda dan Bapak Ibu pemateri. Bro. Baik, terima kasih Pak Gemma. Mungkin ada, ini udah 3, mungkin sesi pertama kita batasi 3 dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini mungkin nanti bisa kita buka lagi sesi kedua. Kami persilakan mungkin kepada Pak Andi terlebih dahulu untuk menjawabnya. Ya, mohon izin Bu Winda. Terima kasih Pak Jat Sutoyo dari Kemlu tadi untuk pertanyaannya. Yang pertama, apakah sudah dilakukan pembahasan terhadap narasumber terkait data yang tidak update? Jadi begini Pak, karena posisi saya adalah ASN di KLHK, jadi kami bukan wali data yang benar-benar setiap hari itu bersinggungan langsung dengan data tersebut. Jadi data yang dipublish dari kementerian terkait atau badan terkait yang terakhir dipublish oleh mereka di websitenya ataupun di SK-kan oleh mereka, itulah yang saya pakai. Kemudian kenapa saya range-nya itu tidak update, begitu tidak menggunakan misalnya yang 2022 atau yang lebih terbaru, karena dalam penelitian itu, khususnya penelitian, jadi harus dibuat suatu batasan gitu, di mana range yang saya ambil itu bisa sebagai range yang statis, tetap gitu. Jadi kalau saya ambil di 2021, itulah yang saya hitung seperti itu. Jadi tidak menyinggung lagi kemudian di 2002. Jadi untuk penelitian ke depannya memang seperti yang saya sampaikan tadi ini belum sempurna begitu. Jadi untuk ke depannya sebenarnya mengikuti data yang update seperti karena kami ini wali data tutupan lahan ya begitu. Jadi kami sendiri pun mengupdate seperti itu setiap tahun. Nah, untuk memperkuat data statistik sebenarnya kalau di kami itu bukan statistik begitu ya Pak. Di kami itu lebih ke data aktivitas. Jadi memang kami sedang memperkuat hal-hal tersebut termasuk kerjasama terhadap universitas, khususnya universitas dalam negeri dan luar negeri. Kemudian juga kami mengundang pakar-pakar seperti itu ya, untuk memperkuat data kami sendiri, karena data kami selain dipakai untuk perhitungan tutupan lahan, kebencanaan, juga dipakai untuk perhitungan karbon seperti NDC dan lain-lain. Jadi memang benar Pak Jat, untuk khususnya di pemerintah ini memang cukup bukan dibilang lambat, tapi memang sedikit terlambat begitu untuk mengupdate data karena memang keterbatasan teknologi juga, keterbatasan SDM. Mungkin itu dari saya Pak Jat. Saya kembalikan lagi ke Bu Winda. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin kita lanjut ke Bu Nofri. Ada 2 pertanyaan ya Bu, dari Bu Anggun dan juga Pak Gemma tadi. Silahkan Bu Nofri. Ya, terima kasih. Bu Anggun, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa benar Geopark Indonesia itu tidak hanya tugas dari pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat dan juga masyarakat. Dan juga tadi disampaikan bahwa ada Undang-Undang Nomor 23 terkait tentang koordinasi antar daerah gitu ya. Dan kemudian
Terima kasih juga atas masukannya terkait juga tentang fasilitasi tentang 3 daerah tersebut. Di sini saya sampaikan bahwa Indonesia tuh memiliki Komite Nasional Geopark Indonesia, yang kalau salah boleh share sudah ditetapkan untuk peraturan turunannya yang ditetapkan tahun 2012 mengenai mekanisme tata kerja, keanggotaan, dan struktur organisasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa KNGI terdiri dari 18 KL, dan dalam kepengurusannya terdapat Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan tim pelaksana. Sehingga untuk fasilitasi, kemudian sosialisasi, promosi, dan sebagainya itu memang masuk dalam tugasnya ini. Dan sebagai informasi juga, dalam waktu sebulan kemarin ya, dalam waktu dekat sebulan kemarin tuh kami juga sudah bekerja melakukan rapat juga dengan Kemendagri terkait DAK atau penganggaran terkait untuk dana pengelolaan geopark, karena sampai saat ini belum ada slot khusus sehingga mereka masih nempel-nempel di OPD-OPD-nya daerah, pemerintah daerah. Sehingga nanti diharapkan ada sendiri slot khusus untuk geopark sehingga anggaran daerah tidak harus ngikut pada OPD-OPD tertentu. Saya kira itu untuk jawaban Bu Anggun dari Kemendagri, terima kasih. Kemudian untuk Pak Gema, ya betul, kemarin saya juga sudah mendengar bahwa dari G. Martin ini beliau melakukan advisory mission ke Geopark Gorontalo, dan beliau juga memberikan respon yang positif. Nah, terkait untuk expiring Geopark Nasional, saat ini posisinya Geopark Gorontalo belum jadi Geopark Gorontalo kan ya? Masih expiring. Masih expiring, oke. Saya akan tampilkan lagi slide saya sebentar. Tadi saya sampaikan pada presentasi saya bahwa terdapat 3 leveling ya untuk geopark. Yang pertama adalah expiring geopark nasional. Nah ini, expiring geopark nasional adalah geopark lokal yang berpotensi untuk menjadi geopark nasional. Nah, salah satunya mungkin di sini adalah Gorontalo, gitu ya, expiring geopark nasional. Dan untuk menjadi geopark nasional itu sudah ada peraturannya, Pak, ada peraturan turunan. Jadi yang menjadi payung hukum untuk pengelolaan geopark Indonesia itu adalah Perpres nomor 9 tahun 2019. Nah, kemudian disusunlah regulasi untuk peraturan turunan. Salah satunya adalah untuk peningkatan menjadi status geopark nasional. Dan itu sudah ditentukan, sudah dibuat oleh Kementerian Teknis yang terkait. Nah, ini saya akan share dari Kementerian ESDM. Kementerian ESDM sebelum menjadi geopark nasional itu ada dulu yang namanya penetapan geoheritage atau warisan geologi untuk memastikan bahwa lokasi tersebut telah memiliki value geologinya. Nah, setelah mendapatkan penetapan warisan geologi, ini Pak Gema bisa melihat ya untuk peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2020. Ya, bisa. Oke. Nah, step yang pertama adalah penetapan warisan geologi. Dan ini tentu dikeluarkan oleh Kementerian ESDM karena Kementerian Teknisnya, dan di sini jelas apa saja yang menjadi peraturan persyaratannya dan sebagainya. Di sini ada geoheritage, ada geosite, ada geodiversity, ada culture diversity. Kemudian setelah dia mendapatkan geoheritage, warisan geologi, selanjutnya dia bisa mengajukan untuk geopark nasional. Nah, ini juga sudah ada peraturan turunannya dari Kementerian ESDM sebagai kementerian teknisnya dengan peraturan Kementerian ESDM nomor 31 tahun 2021 terkait penetapan geopark nasional. Nah, di sini Pak Gema bisa memperdalam apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjadi geopark nasional. Salah satunya dia sudah memperoleh ketetapan warisan geologi yang sebelumnya, yang tadi saya jelaskan, peraturan nomor tahun 2020 dari ESDM. Nah, di sini disebutkan juga bahwa prasyarat-prasyarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi geopark nasional. Nah, sini harus memenuhi dokumen teknis dan dokumen administrasi.
Kemudian di sini juga dijelaskan juga bagaimana flow prosesnya dari ice pairing geopark nasional menjadi geopark nasional. Nah, kemudian setelah menjadi geopark nasional, dia geopark tersebut dapat mereka meng-apply atau mensubmit menjadi UNESCO Global Geopark, dan itu ketentuannya diatur dengan peraturan yang ini terkait KNGI. Di sini ada tentang pengajuan UNESCO Global Geopark. Nah, kalau tadi Pak Gema menanyakan, terus sekarang fungsinya bagaimana Kemenko Marves? Nah, di sini pada peraturan turunan dari Kementerian Keuangan dan Kemaritiman dan Investasi nomor 39 tahun 2022 mengenai mekanisme tata kerja, keanggotaan, dan struktur organisasi KNGI. Mungkin bisa dilihat di sini, belajar lebih banyak, bahwa di situ ada 4 komisi, dan yang menjadi, tadi saya sampaikan bahwa ada Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan tim pelaksana. Di mana untuk Dewan Pakar, di mana untuk Dewan Pengarah, susunannya sebentar. Tim pelaksana. Nah, di sini tim pelaksananya adalah, ketuanya adalah dari Kemenko Marves. Kemudian selanjutnya ada 4 komisi. Komisi Perencanaan Geopark, di sini diketuai oleh Bappenas. Kemudian komisi yang kedua adalah Komisi Penetapan Geopark Nasional, diketuai oleh Badan Geologi dari Kemen ESDM. Ada Komisi Peningkatan untuk menjadi UNESCO Global Geopark, di sini diketuai oleh Kemenko Marves. Kemudian Komisi Pengembangan Geopark sebagai destinasi pariwisata, diketuai oleh Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur dari Kemenparekraf. Jadi dalam KNGI ini sudah terstruktur fungsi dan tugas masing-masing KL. Sehingga termasuk juga dengan Dewan Pakar. Di sini juga terserah Dewan Pakar yang sebagai Dewan Pakar KNGI, di situ diketuai oleh, ada ketua dan ada anggota dengan masing-masing kepakarannya, kepraktisannya, dan dengan ya kepakarannya terkait dengan Geopark Indonesia. Kemudian sebentar, saya sampaikan di sini sebentar, 20 dalam rangka komisi masing-masing. Jadi, nah ini dalam rangka tugasnya. Terkait dengan Dewan Pengarah, yang menjadi ketua adalah Bapak Kemenko Marves, itu adalah ketua di Dewan Pengarah, sehingga ini dia. Fungsinya memberikan dukungan. Dimaksud ada menteri dan 3 lembaga. Saya jadi harus membuka lagi nih ya Pak Gema ya. Ya kita buka bersama-sama lah. Saya juga kemarin untuk memastikan bahwa ini saya bisa menjawab dan membantu memberi gambaran bahwa di sini ada 4 komisi, kemudian tim sekretariat dalam rangka nah ini membutuhkan masing-masing dari peran. Jadi sehingga KL masing-masing di sini tercantum dalam pasal 20 dalam 20 ini masing-masing kementerian sudah ada tugasnya. Sehingga kalau Pak Gema tanya fungsinya di mana, pada peraturan turunan ini sudah dijelaskan. Kalau misalkan Bapak bilang sering bertemu dengan ESDM, ya, karena untuk peningkatan status dari ice pairing geopark menjadi geopark nasional itu sangat teknis, sehingga di situ ESDM yang sering melakukan pekerjaannya, dan Bappenas, ya, karena Bappenas itu ada rencana aksi, dan dia adalah untuk komisi perencanaan.
Nanti pada saat Bapak nanti pada saat Geopark mau menjadi Geopark nasional, nah di situ membutuhkan rekomendasi dari KNGI, yang di mana KNGI itu ketua Dewan Pengarah maupun untuk ketua pelaksananya adalah dari Kemenkomarves. Nah di situ baru peran Kemenkomarves. Kemudian pada saat kenaikan status dari Geopark nasional menjadi UNESCO Global Geopark, juga salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari KNGI sekaligus adanya semacam penilaian atau asesmen awal untuk penentuan calon. Nah, di situ juga ada Kemenkomarves, Pak. Itu Pak Gemma yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan potensial dari Geopark Gorontalo, semoga ini menjadi berita baik ya dan semangat baru untuk masyarakat Gorontalo untuk bisa maju bersama Geopark dan melestarikan alam serta mendapatkan manfaat ekonomi dari Geopark. Siap, terima kasih banyak atas doanya. Ternyata krusial banget fungsi dari Kemenkomarves, luar biasa. Makasih. Baik, terima kasih kepada kedua pembicara. Mungkin saya sedikit menambahkan Bu Novia terkait dengan yang pertanyaannya Mbak Anggun tadi. Kebetulan tahun lalu dari Kemendagri kan ada mengadakan kerjasama fair ya. Nah itu salah satu pembicaranya itu juga dari Gunung Kidul terkait dengan Geopark Gunung Sewu ini. Nah kalau tidak salah itu mereka menyampaikan memang sudah ada kerjasama antar daerah ya dari Gunung Kidul, Wonogiri dan juga Pacitan terkait pengelolaan Geopark ini. Karena memang kerjasama daerah ini sudah menjadi suatu hal. Ada yang wajib, ada yang pilihan, dan ini merupakan sebuah pilihan bagi ketiga daerah tersebut. Nah, tentunya juga harapannya bisa lebih aktif lagi gitu ya. Memang kan kerjasama sudah ada, tetapi kalau misalnya tidak diaktifkan itu juga akan hanya sebuah menjadi dokumen gitu ya. Tentunya juga saya dari pemerintah pusat agar bisa mendorong juga dan mengawasi lah, monitoring terkait dengan pelaksanaan kerjasama Geopark ini. Mungkin untuk sesi kedua ini sudah ada satu penanya di kolom chat, ini dari Ibu Desi Hadianita dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Ini terkait dengan penelitian Pak Andi di Sukabumi sangat menarik dan membantu Jawa Barat. Mungkin kedepannya KLHK dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah Jawa Barat, khususnya DLH ataupun Dinas Kehutanan. Nah, ini pertanyaannya dari remote sensing ini, apakah dapat memunculkan upaya mitigasi ataupun adaptasi yang cocok dilakukan di lokasi terdampak? Itu pertanyaan pertama. Mungkin saya buka lagi untuk sahabat kosa lainnya, apakah masih ada pertanyaan, bisa raise hand kembali. Apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi? Jika belum ada, mungkin saya persilakan. Boleh izin bertanya, Bu Winda? Silakan Pak Kresna. Saya Kresna dari PUPR. Izin bertanya untuk Pak Andi ya. Penelitiannya ini kan tentang remote sensing ya untuk mitigasi bencana ya. Cuman kalau menurut kami sebaiknya apa ya, diperdalam untuk untuk analisa hidrologinya, karena kalau remote sensing itu oke, kita bisa tahu potensi umumnya ya, tapi untuk memitigasi penanggulangannya butuh apa? Apakah perlu relokasi ataukah ada penanganan hidrologis seperti pembangunan embung atau bendungan? Itu tentunya perlu analisa hidrologi. Mungkin bisa berangkat dari remote sensing, tapi penanganannya itu harus analisa hidrologinya. Kita bisa lihat sebetulnya kawasan itu butuh apa gitu. Belum tentu yang dibutuhkan itu adalah relokasi. Bisa jadi dia ternyata sungainya ini ada pendangkalan, atau perlu ada embung, perlu ada bendungan di situ. Jadi mungkin ada apa ya, Pak Andi bisa mencari juniornya untuk melanjutkan penelitiannya sehingga bisa lebih tajam nanti penanganannya yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi tidak hanya dilihat dari satelit ya, citra satelit, tapi juga bisa dimodelkan secara hidrologinya. Mungkin itu saran aja Pak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kresna pertanyaannya. Mungkin satu lagi apabila masih ada pertanyaan.
sahabat kosa semuanya. Kami persilahkan jika masih ada pertanyaan sebelum kita sampaikan kepada pembicara untuk menjawabnya. Belum ada, baik. Saya persilahkan kepada Pak Andi untuk bisa menjawab dari dua penanya tadi ya Pak ya, dari Ibu Desi dan juga Pak Kresna. Mungkin sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat kosa semuanya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena akan kami sediakan e-sertifikat bagi yang hadir dalam kegiatan ini yang telah mengisi daftar hadirnya. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah kami share di kolom chat. Baik. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bu Winda. Pertama saya mau menanggapi dari sarannya Pak Kresna. Terima kasih banyak nih Pak Kresna. Jadi memang benar penelitian saya ini masih bersifat terlalu umum gitu ya. Karena keterbatasan data, juga keterbatasan waktu, serta beberapa faktor yang tidak memungkinkan waktu itu saya untuk mencari yang lebih spesifik gitu loh Pak Kresna. Tapi benar apa yang dibilang Pak Kresna, jadi mitigasinya bisa macam-macam, nggak perlu relokasi, mungkin seperti pendangkalan tadi, kemudian kebutuhan-kebutuhan dari analisa hidrologi memang harus diperdalam. Memang untuk kedepannya sih memang saya harapkan kalau tadi mencari junior-juniornya mungkin nanti teman-teman berikutnya untuk yang lain mungkin dari kementerian lain atau mungkin dari PUPR juga yang mungkin nanti akan melanjutkan sekolahnya atau membuat penelitiannya masih dalam lingkup skup yang sama, mungkin kita bisa diskusi atau saya juga bisa sharing-sharing data, beberapa data yang bisa saya berikan untuk kemudian mendukung analisa-analisa tersebut. Kemudian tadi satu lagi dari Mbak Desi begitu. Salam kenal Mbak Desi, terima kasih. Saya siap kalau memang harus membantu begitu. Sebenarnya kalau hanya remote sensing saja itu tidak cukup untuk memunculkan upaya mitigasi dan adaptasi gitu. Karena remote sensing itu hanya menggambarkan kondisi di suatu lokasi, tapi tidak bisa mengetahui isinya. Jadi membutuhkan data-data lain, data-data pendukung untuk kemudian dapat menggambarkan, membuat permodelan, membuat analisis dan lain-lain. Itu butuh komponen-komponen lain, tidak hanya remote sensing. Jadi remote sensing ini hanya membantu seperti itu, membantu untuk melihat suatu lokasi yang tidak perlu kita datangi secara langsung. Mungkin singkatnya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Winda. Baik, terima kasih kepada Pak Andi untuk konfirmasi dan jawabannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada mungkin kolaborasi research lagi gitu Pak ya dengan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan masukan gitu ataupun rekomendasi yang lebih mendalam khususnya untuk Sukabumi ini gitu ya Pak ya. Mungkin juga bisa dengan rekan-rekan di DLH ataupun mungkin di dinas terkait di Jawa Barat ataupun mungkin dengan teman-teman PUPR mungkin malahan gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ini juga mengingat waktu sudah hampir pukul 12 gitu. Mungkin untuk hari ini sharing knowledge session hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita hari ini, Bu Novi dan Pak Andi. Juga sahabat kosa semuanya, terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Jangan lupa nanti masih ada seri-seri berikutnya. Nantikan lagi informasinya bisa melalui Instagram dari KOSA ataupun juga dari informasi rekan-rekan alumni KOIKA lainnya. Tentunya terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara ini bisa memberikan informasi pengetahuan bagi kita semuanya dan juga memberikan manfaat ya, secara umum bagi Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu dengan KOSA, dengan acara-acara KOSA berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua.